Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mari kita awali kajian kita dengan bersama Fatihah. Mudah-mudahan Allah terus memfutuh hati kita sehingga mudah menerima kebaikan dan mengikuti ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa syuhada'i wa sholihin jamil malaikatil muqarrabin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع شيخنا رحمه الله وراعيه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di surah Al-Fil, ya. Surah Al-Fil ayat yang ke sampai terakhir. Kemarin kita sampai ke ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kita baca beliau dulu ayat. Dalam ayat ini dijelaskan sebab kekalahan tentara, yaitu karena Allah mengirimkan burung ababil yang melemparkan batu-batu panas sehingga mereka hancur lumat seperti dedaunan yang dimakan ular. Mungkin ada yang ingin tahu bentuk burung dan batu yang dilemparkan. Untuk keinginan itu, betapapun usaha yang ditempuh tidak akan terjawab dengan selain firman Allah, penuh dengan simbol dan isyarat yang tidak mudah ditangkap. Hakikat burung dan batu termasuk yang gaib, hanya Allah saja yang tahu. Mungkin suatu ketika dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pertanyaan itu dapat dijelaskan. Oke. Kira penjelasan beliau di ayat 3 sampai dengan ayat 4 ini mencoba menggiring pemikiran kita bahwa yang terpenting itu bukan bentuk burung dan batunya seperti apa yang bisa mengalahkan tentara. Karena kok bisa ada tiba-tiba tentara gajah yang ada kawan burung yang melemparkan batu panas. Apakah ketika mereka megang batu panas badannya nggak kepanasan? Misalnya gitu. Kan dia terbang bawa batu kerikil yang panas ya. Itu kenapa kakinya nggak melepuh? Dia megang kaki. Atau kalau batu itu dicokot pakai paruhnya, kenapa paruhnya tidak melepuh? Batu panas. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita yang sifatnya elementer begitu, itu nggak perlu kita munculkan. Maka beliau mengatakan hakikat burung dan batunya itu nggak perlu kita berdebat. Karena memang tidak itu yang
maksudkan. Ya, itu bukan itu intinya pesan yang ingin disampaikan. Tapi bahwa Allah mengalahkan makhluknya, gajah yang begitu besar, itu dikalahkan dengan makhluk Allah yang kecil. Apakah itu hakikatnya adalah malaikat? Ya. Hakikatnya adalah malaikat yang melemparkan batu. Yaitu Allah a'lam. Kita bisa saja berspekulasi bahwa burung-burung di situ sebenarnya malaikat. Bukan burung yang hidup seperti saat ini. Bukan burung emprit, burung apa gitu. Toiron ababil. Ya kalau kita mengikuti logika-logika Quran yang selama ini dibangun ya bahwa pertolongan Allah itu selalu ada yang lewat perantara makhluk Allah yang gaib, ada yang kemudian yang gaib tadi dipersunkan atau dimunculkan dalam bentuk yang syahad. Jadi pertolongan Allah itu kan wasilahnya beberapa kalau kita renungi. Tapi rata-rata Allah menolong hambanya itu ya dengan supaya pertolongan tadi itu menyejarah dalam kehidupan manusia. Ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Kisah perang perang Badar yang dikirimkan 5.000 malaikat. Itu kan sebenarnya juga pertolongan Allah dalam bentuk kiriman pasukan yang berupa malaikat. Nah, kita bisa berspekulasi bahwa Toiron ababil itu bukan yang wadak yang kita saksikan. Apakah kita membayangkan burung emprit ya? Itu kalau pikiran kita ke situ, itu malah ruwet lagi. Makanya tadi saya sampaikan, itu kan mereka bawa batu panas, digenggam pakai tangannya. Kenapa tangannya nggak hancur? Misalnya gitu. Kenapa tangannya nggak melepuh? Gitu. Kok batu panas bisa dipegang? Seterusnya. Kita nggak perlu sejauh itu kita. Tapi kita yakin bahwa Allah itu menolong hambanya itu antara lain, dan itu sudah terjadi berkali-kali dalam Quran itu dijelaskan, antara lain dengan pertolongan malaikat. Maka kita memang diantara rukun keimanan kita kan percaya dengan malaikat. Percaya dengan malaikat yang akan menjadi pasukannya Allah. Atau yang menjadi pelindung atas Allah, atas perintah Allah untuk melindungi makhluk. Kemarin kita sampaikan. Misalnya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang turun di situ adalah malaikat. Malaikat yang diutus Allah untuk melindungi manusia. Jadi itu ya kita yakin saja bahwa memang yang Allah utuskan untuk manusia itu yang untuk melindungi ya malaikat. Di hadis-hadis lain kita juga bisa terkonfirmasi pendapat itu. Misalnya bagi orang yang keluar mencari ilmu, nah ya ada hadis begitu ya. Latadul malaikatu ajnihataha ridon bima yatlu. Jadi malaikat akan mengepakkan sayapnya sebagai bentuk ridho terhadap apa yang dia cari. Ada hadis lain. Orang yang menjenguk orang sakit, itu di ubun-ubunnya akan dikirimkan 70 malaikat yang akan mendoakan kepada yang menjenguk orang sakit dan yang banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa di antara makhluk Allah yang diutus dan memang malaikat itu kan karakteristik dasarnya adalah la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karakteristik dasar malaikat.
Sehingga karena saking taatnya itu, disuruh apapun, dia betul-betul menjadi pesuruhnya Allah. Menjadi tangan kanannya Allah untuk membantu manusia. Kenapa membantu manusia? Karena sentral kehidupan di dunia ini ya manusia. Di alam ini manusia. Kan semua diciptakan itu untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu jelas. Kami ciptakan untuk kalian semua, itu yang ada di bumi, semuanya untuk kalian. Jadi kita bisa katakan ketika makhluk-makhluk Allah yang lain itu digerakkan untuk membantu manusia, maka sejatinya manusia itu sebagai sentral dari kehidupan. Maka dia diamanai sebagai khalifatullah. Nah ini yang kita perlu pahami hakikat dari keberadaan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang makhluk-makhluk itu fungsinya sebagai supporting terhadap pelaksanaan tugas dari manusia. Kan gitu. Ada Allah menciptakan tumbuhan, tanam-tanaman, hewan-hewan itu sebagai supporting. Ada yang berfungsi sebagai tunggangan. Di Quran juga begitu kita temukan tuh. Ada yang berfungsi sebagai makanan. Ada yang berfungsi sebagai yaitu mungkin pembelajar. Belajar itu misalnya kayak babi. Babi itu kan bagi manusia fungsinya kan bukan untuk konsumsi, bukan untuk tunggangan, ya kan? Tetapi di situ sebagai bentuk pendidikan manusia dia untuk bisa mengendalikan semua keinginannya. Karena semua yang di alam semesta ini itu diperbolehkan. Kalau semuanya diperbolehkan tanpa ada batas, maka manusia itu mungkin dia akan sangat ragu. Bayangkan, misalnya nggak ada yang diharamkan, nggak ada yang diharamkan, nggak ada babi yang diharamkan, nggak ada anjing yang diharamkan, nggak ada yang apa namanya, itu justru nanti akan mendegradasi kemuliaan manusia itu sendiri. Jadi Allah itu mengutus manusia dan disiapkan supportingnya. Supporting itu semua yang ada di alam ini sebagai pendukung dari kemuliaan manusia itu. Ada yang diposisikan sebagai pihak yang membuat manusia menjadi mulia. Pihak maksudnya gini, orang itu kan menjadi mulia karena adanya yang hina. Ya. Itu kan logikanya kan begitu ya. Ada hitam karena adanya putih. Ada mulia karena adanya yang hina. Maka diciptakan makhluk Allah yang dalam pandangan manusia itu menjadi hina. Supaya dia bisa belajar terhadap kehinaan makhluk lain itu untuk memuliakan dirinya. Dia bisa melihat posisi bagaimana buruknya perilaku babi misalnya. Itu sebagai pembelajaran bahwa manusia itu makhluk mulia yang tidak boleh meniru perilaku babi. Ya, kita pahami ya bahwa semua alam ini, semua yang ada diciptakan di alam semesta ini, itu sebagai supporting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi manusia. Termasuk malaikat. Tadi konteksnya kita bicara tentang kenapa Allah itu di berbagai tempat di Quran itu mengutus malaikat untuk membantu manusia. Nah, dalam konteks ini adalah wa arsala alaihim tayron ababil. Tayron ababil ini ya, kalau saya memang cenderung memaknai akan itu sebagai malaikat. Malaikat Allah yang diutus untuk mengalahkan pasukan Abraha itu. Kalau kita nanti bayangkan seperti burung yang apa tadi, yang burung uh, burung apa adanya gitu, burung yang seperti kita lihat itu, mungkin pikiran kita menjadi ruwet lagi. Tapi hakikat burung itu tidak perlu kita perdalamnya. Kenapa? Apa ada makna simbolik apa di balik burung itu? Ya boleh saja kita memberikan tafsiran berupa hikmah, tapi itu bukan menjadi sebab.
Pertanyaan kita tentang kenapa, itu jawabannya tidak mesti berupa sebab, tetapi bisa berupa hikmah. Misalnya ini kita ambil contoh. Ketika kita sholat diperintahkan untuk bersujud. Kemudian ada yang menjawab, oh kalau sujud itu di situ aliran darah ke otak akan menjadi alir. Secara simbolik juga di situ sebagai bentuk penghambaan manusia. Kepala yang biasanya di atas itu rata dengan bumi yang dipijak manusia dan seterusnya. Ini bukan sebab, tapi hikmah. Ya. Maka jawaban terhadap pertanyaan mengapa dalam Quran itu tidak selamanya jawabannya adalah tidak selamanya berupa sebab, tapi bisa hikmah. Termasuk misalnya kenapa kita bertanya kok burung? Kenapa Allah mengirimkan burung? Ya, jawabannya kita nggak akan bisa mengatakan, oh karena ini, bukan. Karena itu bukan sebagai sebab, tapi sebagai hikmah yang bisa kita dan yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mencoba bertanyakan ajaran agama yang sifatnya doktrinatif, itu jawabannya adalah bukan. Doktrinatif itu maksud saya misalnya begini. Anda sholat dengan ruku itu kan karena terdoktrin oleh Rasulullah, mengikuti Rasulullah tanpa harus kita bertanya-tanya kenapa kok kenapa harus berdiri, kenapa harus ruku, harus sujud, lagi kok 2 kali, kok 4 kali. Tidak perlu kita tanyakan kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat. Kalaupun nanti kita temukan jawabannya itu sekedar sebagai hikmah, kan gitu. Bukan sebab dari pertanyaan kita. Termasuk juga nanti ini yang coba kita pahami dari ayat misalnya wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil yang akan melimpari mereka dengan batu-batu dari sijil itu batu neraka itu kan tanya kan gitu tafsirannya kalau kita baca di tafsiran itu batu neraka. Kalau batu neraka berarti neraka kan sekarang sudah ada ya. Neraka surga itu sekarang sudah ada ataukah hanya disiapkan nanti setelah kiamat? Kan gitu ya. Neraka dan surga, surga dan neraka itu sekarang sudah ada ataukah baru ada nanti setelah hari akhir, setelah kiamat? Nah, ini juga ruwet lagi kan ya. Jadi kalau kita pikirannya ke sana. Memang kemudian ada yang menjawab begini. Di Quran itu bahasa-bahasa tentang surga dan neraka itu sifatnya pakai fi'il madhi. Misalnya, uiddat lil muttaqin. Gitu ya. Uiddat lil muttaqin. Yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena ada kata-kata telah disiapkan itu, ada yang menafsirkan kalau begitu surga neraka itu sekarang sudah ada. Loh buktinya Rasulullah ketika Isra Mi'raj juga diperlihatkan surga dan neraka kan gitu ya. Kan ada hadis yang ini. Ittola'tu fil jannati wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wa tola'tu fin nari wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ada hadis begitu kan? Aku pergi ke surga. Aku melihat di situ sebagian besar penghuninya adalah kaum fakir. Aku pergi ke neraka dan aku melihat sebagian besar penghuninya adalah wanita. Ya kan begitu. Ini berada yang mengkritisi ini jangan-jangan hadis diskriminatif ini. Hadis yang bias gender kan. Tapi ada yang dengan hak dasar seperti itu kemudian menafsiri atau memberikan ya kan sifatnya juga ada yang bersifat itu nggak akan hot. Saya mencoba memahami. Kalau gitu ya surga neraka itu sekarang sudah ada. Ya, jadi yang kita coba memahami dari Wassalamualaikum toiron abah. Tarmihim bihijaratin min sijil
Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang menjadikan gajah-gajah tadi itu menjadi binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat, jadi bolong-bolong. Saya nggak tahu bolong-bolongnya itu apakah tembus gitu. Jadi gajah yang dilempari tadi itu batunya bisa menembus tubuhnya gajah sehingga bolong-bolong kena kayak tembak itu betul-betul tembus gitu. Atau hanya luka-luka di luar. Itu juga kita nggak tahu ya seperti apa ya. Dan di dokumen sejarah juga kita tidak temukan detail. Kalau kita saksikan film-film animasi tentang film peristiwa gajah itu, yaitu itu imajinasi dari pembuat animasi kan. Sejatinya seperti apa, wallah alam. Itu tidak ada videonya dulu seperti apa. Dua penyerangan Abraha itu. Jadi sifatnya imajinasi. Oke ya. Nah, tapi yang ada yang menarik dari pernyataan dari Prof. Zenin, mungkin suatu ketika dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pertanyaan itu dapat dijelaskan. Artinya, Poiron ababil, kemudian waja'alahum ka'asfim ma'kul, itu bisa jadi itu bahasa simbolik. Bisa jadi pada saatnya nanti itu akan ditemukan bentuk-bentuk peluru, ya, peluru ya, atau mungkin senjata gitu, yang bisa menembus tubuh gajah yang tebal-tebal. Kan kalau zaman itu mungkin orang masih bingung. Kan kalau saya kemarin mengikuti ceramahnya Mbah Maimun itu. Mulai dari Nabi Ibrahim itu mulai ditemukan zaman sebelumnya itu zaman orang menggunakan apa-apa kan rata-rata kan batu. Nah kemudian dengan besi sampai dengan Nabi Muhammad itu masih pakai besi sudah pakai. Maka ada istilah baju besi di masa Nabi dan seterusnya itu berarti teknologi besi itu sudah ditemukan. Bahkan besi itu menjadi persenjataan yang sangat kuat pada waktu itu menjadi masif sehingga di Quran sendiri itu ada namanya surah Al-Hadid ya. Ada surah yang berbicara karena besi itu menjadi peradaban manusia yang kala itu dominan, mendominasi tentang sejarah. Nah, ke depan ini sekarang kan sudah tidak lagi peradaban, sudah melampaui itu ya. Ketika itu di peradaban digital ini sudah nggak terlalu lagi banyak peradaban besi. Ya, dan mungkin sudah mulai nanti kan bergeser. Ya. Pada saatnya mungkin kita akan bisa menemukan teknologi menjelaskan tentang ayat-ayat Quran tadi dengan temuan-temuan teknologi. Ini penjelasan dari Pak Yani. Ayat yang kelima, kalau tentara Habasyah yang terlatih dan lengkap persenjataannya gagal menentang kehendak Allah, apa pula arti perlengkapan perang yang dimiliki kafir Mekah yang hanya didukung rasa cemas hilangnya kemapanan sosial para pemuka. Kekuatan mereka lebih dipicu oleh tersinggungnya harga diri kaum elit yang selama ini dipertahankan. Apakah mereka menunggu sampai melihat kehancurannya seperti tentara gajah? Pertanyaan ini dapat disimpulkan dari akhir ayat yang mengisyaratkan usaha mereka akan punah seperti dedaunan yang diserang jutaan ulat. Umat yang waja'alahum ka'asfim kul itu juga kita mengenai simbolik bahwa segala bentuk kemakaran kepada Allah, penentangan kepada Allah itu pasti akan hancur seperti daun-daun yang hancur dimakan ulat. Ya. Nggak tersisa lagi. Nggak tersisa. Kalau dimakan ulat kan. Yang perlu diperhatikan, menentang tatanan Allah berarti menentang kekuasaannya. Usaha demikian pasti gagal. Tatanan Allah itu kalau kita menyalahi sunnah.
Allah itu sudah membuat sunatullah di alam semestanya, ya kita harus pahami bahwa sunatullah itu tidak akan lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu hukum konstan. Sunatullah itu hukum konstan yang diatur di alam semesta. Kalau kita menyalahi hukum konstan itu, maka kita menjadi akan binasa sendiri. Belajarlah dari sejarah agar tidak kecewa dan rugi. Perangai dengki akan menghancurkan kebajikan seperti api menghancurkan kayu bakar. Kemarin kita sampaikan bahwa sejarah yang bisa kita pelajari itu setidaknya ada 3. Sejarah yang kita tidak lagi terlibat di dalamnya. Peristiwa masa lalu yang kita tidak lagi terlibat di dalamnya. Berarti sejarah kita ketika kita belum. 2 peristiwa sejarah yang kita masih terlibat. Peristiwa masa lalu dan kita ikut mengalami dari peristiwa itu yang tentu maknanya akan lebih kuat dibandingkan sejarah yang kita tidak mengalami. Yang ketiga, itu peristiwa sejarah yang sedang kita alami. Karena yang kita alami sebenarnya juga sejarah. Jadi kemarin kita sampaikan, kita kutipkan pernyataan dari Nabi Ibrahim yang dikutip oleh Mbah Maimun Zubair. Ya. Itu ayyakunal aqilu arifan bizamanihi arifan birabbihi mustaqbilan fi sya'nihi. Itu kan. Jadi hendaklah seorang yang adil, orang yang cerdas, orang yang waras pikirnya, itu dia sadar akan zamannya. Dia mengetahui perkembangan zamannya, dia mengetahui apa yang terjadi dan menimpa dirinya. Berarti kan saat ini. Arifan birabbihi, dan dia juga mengetahui arif terhadap Tuhannya. Apa yang terjadi dia refleksikan kepada Tuhannya. Dan terakhir, mustaqbilan fi sya'nihi. Semua yang dia usahakan itu dalam rangka untuk, atau pikirannya adalah pikiran yang futur, menjangkau apa yang terjadi saat ini, itu menjadi makna yang kita ambil untuk mempersiapkan masa depan. Saya kira itu saja, saudara sekalian, yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit. Terima kasih. Mari kita akhiri bersama dengan baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.